Shalom Tiberias. Tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus yang setia. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kita mengucap syukur kita boleh ada di minggu yang baru, di tahun yang baru, di tahun 2025 ini. Mari kita bersama-sama kita melangkah di tahun yang baru ini, lebih lagi mengandalkan Tuhan, lebih lagi bersyukur sama Tuhan Yesus. Maka kita percaya Tuhan pasti setia menolong Bapak, Ibu, dan saya. Yang bersyukur sekali lagi tepuk tangan buat kasih kebaikan Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama Bapak, Ibu, jemaat Tuhan, kita boleh satukan hati. Sama-sama kita mau bersyukur, kita mau menyembah, memuji Tuhan dalam roh dan kebenaran. Mari tenangkan hati Bapak, Ibu. Sejenak pagi hari ini datang sama Tuhan, mengucap syukur buat kasih setia Tuhan Yesus, mengucap syukur buat pemeliharaan Tuhan Yesus bagi Bapak, Ibu, dan saya. Ini syukur setiap kami Tuhan Yesus, ini pengagungan setiap kami, ini pujian syukur setiap kami Tuhan. Kami datang di dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus, untuk kami boleh membawa hidup kami, membawa nyanyian syukur setiap kami. Karena kami percaya hanya Tuhan Yesus yang layak kami sembah, hanya Tuhan Yesus yang layak kami tinggikan. Kau yang berkorban bagi setiap kami, memberikan tubuh dan darah-Mu bagi setiap kami, menunjukkan kasih-Mu lebih dulu bagi setiap kami, agar hari ini kami bisa hidup dalam kekudusan, kami bisa hidup dalam ketaatan, karena kami percaya Tuhan Yesus lebih dulu taat bagi setiap kami, menyerahkan tubuh-Mu bagi setiap kami. Kami percaya Roh Kudus ada dalam setiap kami. Roh Kudus ada untuk menuntun kami hidup dalam pertobatan, hidup dalam kebenaran. Di tahun yang baru ini kami ucap berkat buat setiap kehidupan kami Tuhan. Di tengah setiap tantangan pergumulan kami, bahkan di tengah setiap prediksi dunia Tuhan, kami bersyukur karena kami percaya kami hidup semuanya karena janji Tuhan Yesus bagi setiap kami. Maka pagi hari ini Tuhan, lawat setiap kami, jamah setiap kami, pulihkan setiap kami. Berkati, kami ucap berkat buat gereja kami, gereja Tiberias, dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi. Berkati gembala kami, Ibu Pendeta Darmi Tiparija, dipakai Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Bapak Pendeta Jeffrey Adolfani. Setiap kata firman Allah biarlah mengajar, mendidik, menegur, mengubahkan setiap kami. Tempat ini penuh kemuliaan-Mu Tuhan, hadirat-Mu nyata di tempat ini. Kuduskan setiap kami, darah Tuhan Yesus menyucikan, menguduskan, mengampuni, melayakkan setiap kami. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, bahkan yakinnya ke dalam satu nama yang ajaib, yang kasihnya, kuasanya tidak pernah berubah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang mengucap syukur, Bapak Ibu yang disayang sama Tuhan, gereja Tiberias, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita kasih tepuk tangan buat kasih setia kebaikan Tuhan Yesus. Mari pagi hari ini, mari datang sama Tuhan Yesus, mari bersyukur sama Tuhan Yesus. Tuhan mengasihi setiap Bapak, Ibu, dan saya. Pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kasih setia-Mu nyata bagi setiap kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan Yesus. Pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Sekali lagi sama-sama, saat kami berjalan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Angkat tangan Bapak Ibu, katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus
Yesus yang setia. Kita kasih tepuk tangan bagi kasih-Nya yang ajaib. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, 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 takut bimbang, karena ku tahu Kau bersama. Sekali lagi bersama-sama kita jadikan lagu ini pengagungan pengharapan Bapak Ibu. Dengan iman katakan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, 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 takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kami mau katakan, Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Mari dengan segenap hati, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Mari sama-sama katakan, saat ku berjalan, saat ku berjalan. Mari bawa ucapan syukur Bapak Ibu pagi hari ini. Menerangi langkahku. Mari sembah Tuhan Yesus. Takut, takut, ini yang kami boleh percaya. Ku tahu Kau bersama. Mari angkat tangan Bapak Ibu dengan hati bersyukur. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang. Mari bersama-sama dengan hati yang menyembah pagi hari ini, dimanapun setia Bapak Ibu menyembah. Kami mau nyatakan, Kau lebih
kemuliaan bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kasih setia Tuhan, buat pemeliharaannya sepanjang tahun 2024. Kami bersyukur kami boleh melewati semuanya karena Tuhan, semuanya karena Tuhan, semuanya karena kebaikan Tuhan Yesus. Hati kami limpah dengan syukur, hati kami limpah dengan pujian. Mari bersama-sama Bapak Ibu dengan hati yang mengucap syukur, angkat kedua tangan kita pagi hari ini buat kebaikan Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus, hanya Tuhan yang terbukti setia. Kita boleh bangkit berdiri sama-sama pagi hari ini. Lebih lagi, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan yang setia. Lebih sungguh lagi, lebih tahu yang terbaik bagiku.
kasih-Mu Tuhan, buat kebaikan-Mu kami percaya. Yesus Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sungguh ajaib Tuhan, perbuatan-Mu dahsyat. Yesus, Kaulah Tuhan yang berjanji. Tuhan berjanji, Tuhan pasti menggenapi setiap janjinya bagi Bapak, Ibu, dan saya. Angkat tangan Bapak Ibu sama-sama pagi hari ini. Terus bersyukur, terus menyembah Tuhan, terus andalkan Tuhan Yesus. Tuhan tidak pernah kecewakan Bapak Ibu. Tuhan selalu ada bagi Bapak Ibu dan saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pujilah nama-Mu selama-lamanya. Mari angkat tangan kita dengan hati menyembah pagi hari ini. Gereja Tiberias. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Mari sama-sama yang bersyukur katakan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Mari buka hati lebih lagi buat kebaikan Tuhan Yesus di sepanjang hidupku. Selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Katakan tiada Tuhan yang seperti Yesus yang buktikan kasih-Nya. Seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Mari lebih satu lagi dengan hati menyembah, dengan hati percaya. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti. Ini doa setiap kami, ini ucapan syukur. Masuk di tahun yang baru, kami katakan, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan yang tanpa syarat bagi setiap kami. Yesus, Kau Allahku yang setia. Yang mau bersyukur lebih lagi, kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun
perbuatan-Mu yang dahsyat, yang ajaib. Kami bersyukur Tuhan setia sepanjang tahun 2024. Maka kami punya iman sepanjang tahun 2025. Tuhan yang sama, yang tidak pernah berubah, pasti setia menyertai setiap kami. Kami doa setiap kami yang hadir Tuhan, setiap kami yang beribadah, biar setiap kami disayang Tuhan. Kami ada dalam perlindungan tangan Tuhan. Bahkan di tahun yang baru ini kami percaya perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan sempurna bagi setiap orang yang mengandalkan Tuhan Yesus. Biarlah segala pujian, syukur kami nyatakan hanya bagi satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus, yang kasihnya, yang kuasanya tidak pernah berubah. Biar Tuhan yang semakin besar, Tuhan yang semakin ditinggikan dalam setiap musim kehidupan kami. Bapak Ibu yang bersyukur, Bapak Ibu yang disayang sama Tuhan, Gereja Tiberias sama-sama dengan iman kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang lebih luar biasa lagi bagi Tuhan Yesus pada pagi hari ini, dan mengucap syukur buat kesetiaan Tuhan. Boleh sama-sama kita lambaikan tangan kita pada pagi hari ini. Kita boleh salam kiri kanan, kita katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus mengasihi setiap kita. Haleluya. Bersama-sama kita mengucap syukur di minggu pertama, di bulan yang baru, di tahun yang baru. Bersama-sama kepada Tuhan Yesus, sembah pujian, sembah syukur kita. Mari sama-sama. Tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu memilihaniku, kaulah saudara dan saudariku. Mari bersama-sama dengan hati penuh syukur. Ku tak pandang dari suku mana, tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Sama-sama keluarga Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua terjalin mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya. Kita
Kita berikan tepuk tangan suara-suara yang paling luar biasa bagi Tuhan Yesus. Kita bersama-sama pagi hari ini lebih lagi memuji Tuhan, kita mengucap syukur sebab sepanjang hidup kita Tuhan sumber sukacita bagi setiap kita. Dia girangkanku, haleluya. Bertepuk tangan buat Tuhan Yesus kita pagi hari ini, come on. Bersama-sama masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Lebih lagi sama-sama, Tiberias. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka. Yang bersuka cita karena kebaikan Tuhan, sama-sama. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, bersuka sebab girangkanku, oh Dia girangkanku, Dia girangkanku, bersuka Dia girangkanku. Kami bersuka cita Tuhan Yesus, sebab Tuhan sumber pertolongan bagi setiap kami, sumber pengharapan bagi setiap kami yang percaya. Sama-sama. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersyuka. Sama-sama Tiberias, Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku, bersuka Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, Dia girangkanku. Mari yang diberkati Tuhan, yang percaya Tuhan Yesus baik, sama-sama angkat suara kita bagi Tuhan. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, bersuka Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, Dia girangkanku, bersuka. Lebih keras lagi buat Tuhan Yesus pada pagi hari bersama-sama umat Tuhan. Dia girangkanku, Dia girangkanku, bersuka Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, bersuka. Sekali lagi bersama-sama, haleluya. Dia girangkanku, Dia girangkanku, bersuka Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, bersuka Dia girangkanku, bersuka, bersuka Dia girangkanku, oh bersuka Dia girangkanku. Kita berikan tepuk tangan yang paling luar biasa bagi Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Boleh kembali silakan duduk Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan.
Kita berterima kasih buat anugerah kebaikan Tuhan Yesus. Kita boleh hidup sampai hari ini. Kita dapat beribadah, memuji, menyembah nama Tuhan. Kita percaya biar setiap pujian sembah kita semua untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Maka pada pagi hari bersama-sama terlebih dahulu kita akan saksikan itu video highlight dari khotbah Gembala Sidang Gereja TBS Indonesia, Ibu Pendeta Dartni Pariaji, dengan judul Natal Membebaskan Kita dari Rasa Takut. Selamat menyaksikan. Ketakutan adalah permasalahan yang manusiawi sekali, yang pasti akan dialami oleh setiap manusia atau setiap orang yang ada di dunia ini. Takut itu normal, tapi bila terus tinggal dalam ketakutan, itu yang tidak normal. Ketakutan ada dua hal, ada ketakutan yang positif dan ada ketakutan yang negatif. Mengapa mengalami ketakutan yang negatif ya? Karena kehilangan pengharapan. Kehilangan pengharapan dapat terjadi kepada siapa saja. Tetapi ketika kita tahu kepada siapa kita berharap, maka ketakutan negatif tidak akan menguasai kita. Mengenal dan intim dengan Tuhan Yesus akan membuat kita tahu bahwa sumber pengharapan kita adalah Yesus Kristus Tuhan. Mengapa mengalami ketakutan negatif? Karena melihat segala sesuatu menurut pikiran manusia. Manusia memiliki pikiran yang sangat terbatas. Oleh sebab itu janganlah mengandalkan pikiran kita, karena Tuhan memiliki berbagai cara dan kuasa untuk menolong kita. Dan karena kehilangan sukacita. Kerajaan Allah ada 3, saudara sekalian, damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran. Kita sudah hidup dalam kebenaran. Makanya kita jadi pelaku firman, maka kita dalam kebenaran. Jangan biarkan sukacita kita lenyap. Beban dan pergumulan yang ada serahkan kepada Tuhan Yesus. Serahkan, jangan dipegang lagi. Kita bawa segalanya kepada Tuhan Yesus yang akan memberikan pengharapan bukan hanya saat ini, tapi juga pada saat hidup yang kekal. Baik, puji nama Tuhan, video lengkap khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Ibu Jemaat Tuhan dapat saksikan di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Berikutnya saya akan bacakan suara gembala pada minggu ini dengan judul Menjalani Tahun Baru dengan Semangat. Romawi pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, kami bersyukur telah memasuki tahun yang baru, tahun 2025. Program Allah agar kami semua menjadi warga sorga. Hidup kami diberkati di bumi seperti di sorga. Tidak gagal, apapun yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Tidak resesi, punya rumah dan punya keturunan. Doa kami Tuhan agar kami semua bersama dengan keluarga diselamatkan. Berkumpul di bumi dan berkumpul di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, menjalani tahun baru dengan semangat. Yang pertama, tahun baru kita punya harapan baru. Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai dengan 23. Manusia menyukai hal-hal yang baru. Kita mengharapkan kesuksesan, peningkatan dan pencapaian baru. Kalaupun ada tantangan baru, hal itu membuat kita bersemangat karena di situ kita akan belajar hal baru dan menggapai keberhasilan baru pula. Jadi hal baru membuka peluang baru, membuat tantangan baru yang memerlukan strategi baru. Ada yang sudah menampakkan hasil, ada yang belum, bahkan ada yang gagal. Yang gagal merupakan proses menuju sesuatu yang lebih baik. Yang kedua, Tuhan Yesus suka dengan hal-hal yang baru. Mazmur pasal 96 ayat yang pertama. Tuhan suka dengan hal-hal yang baru. Tuhan menantikan perubahan sikap kita menjadi seperti Tuhan Yesus. Tuhan menyukai proses kita untuk menjadi dewasa rohani. Tuhan tidak mau kita menjadi manusia yang terus-menerus tercemar dalam dosa. Maka Tuhan Yesus membuat kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan Yesus. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Yang ketiga, kita sangat berharga di mata Tuhan. Roma pasal 8 ayat 32. Betapa besar kerinduan Tuhan Yesus untuk memberikan yang terbaik bagi kita. Bersama Tuhan Yesus kita dimungkinkan untuk mengalami pemulihan hubungan dengan Tuhan Yesus. Dilayakan untuk menerima berkat keselamatan, merasakan kedekatan dan kasih-Nya yang begitu teduh secara langsung menjadi ciptaan yang baru. Diberi rahmat yang baru setiap pagi. Dan yang keempat, mari kita lebih intim lagi dengan Tuhan Yesus. Hosea pasal 6 ayat 3. Memasuki tahun yang baru, mari kita kenali Tuhan Yesus lebih lagi. Semakin kita mengasihinya, semakin kita mengetahui kasih dan rancangannya untuk kita. Dan kita akan terkagum-kagum dibuatnya. Kalau kita imani tahun 2025 sebagai tahun yang lebih baik dan menjanjikan,
maka Tuhan Yesus pun akan menyediakan rahmat-Nya yang baru bagi kita. Mari kita bersuka cita dalam menyambut tahun yang baru. Jalani dengan penuh semangat dan harapan baru. Doa penutup. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Jadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu pasal 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus lalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikianlah suara gembala pada hari ini, kiranya memberkati setiap kita. Dan berikutnya, mari kita bersama-sama kita saksikan, yaitu video highlight dari Perayaan Natal Tiberias 2024 pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno yang dilayani oleh pendiri dan gembala sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Selamat menyaksikan. Shalom saudara, Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus balaskan Anda 100 kali lipat dalam nama Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih akan hari ini ya Tuhan Yesus. Kalau kami ada sekarang ini sebagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belakang. Jadi Natal adalah tentang Yesus yang datang ke dunia dan membawa pemulihan bagi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saat ini kami berkumpul bersama, kami beribadah mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan Yesus atas kasih-Mu kepada kami. Engkau Allah turun ke dunia menjadi manusia. Tuhan Yesus katakan apa saudara? Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, Anda menyatu dengan Tuhan Yesus, amin. Engkau dijanjikan hidup yang kekal. Artinya saudara akan bangkit pada hari kiamat, terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus. Kita menjadi tetangga di sorga, amin. Maka imani, hari ini saudara disembuhkan. Tidak sakit, tidak gagal, Anda sembuh. Amin. Sesuai dengan perintah-Mu kepada Gereja Tiberias untuk merayakan Natal di Stadion Utama dengan kuasa minyak dan anggur, Engkau memberi perintah khusus kepada Gereja Tiberias melalui mendiang Bapak Gembala, Pendeta Dr. Yesaya Pariaji. Kembalikan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan seperti zaman kisah para rasul. Inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus. Inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib. Inilah minyak urapan. Yang pertama, untuk muliakan Allah, kami muliakan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami, yang punya kerajaan sorga, hadir di tengah kami. Berkati kami sebagai warga sorga.
manusia, Juru Selamat manusia. Ada datang di dunia, ada datang di dunia. Kristus anak Allah, Kristus anak Allah, Kristus anak Allah, Kristus anak Allah. Kami sembah Engkau Yesus, kami tinggikan Engkau. Haleluya. Kiralah nama nasi kuria raya nama, kiralah nama nasi kiara nama, kiralah nama nasi kuria raya nama. Haleluya, haleluya Yesus. Diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, selalu naik tidak pernah turun. Diberkati anak-anakmu dapat mencapai cita-cita yang indah. Diberkati lumbung-lumbungmu, diberkati kesehatanmu, dan kita akan pesta bersama di sorga, menjadi tetangga di sorga. Haleluya, amin, amin. Selamat hari Natal, selamat hari Natal. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan sehingga rangkaian Natal Tiberias 2024 boleh berjalan lancar dan kebaik untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dan setiap kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus sama-sama. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu. Setiap waktu besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu Yesus. Kami bersyukur padamu. Kami mengucap syukur, kami nyatakan mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu. Pimpin kami di setiap waktu. Oh, besar setiamu, kami nyatakan sungguh agung karyamu. Kami bersyukur, mari bersama-sama kita bangkit beri pada pagi hari ini. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus.
berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang lebih meriah bagi nama Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur oleh karena kasih-Mu yang besar Tuhan dalam hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada. Pagi hari ini Tuhan Yesus kami beribadah kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau luar biasa. Engkau Allah yang hidup, Tuhan yang setia. Allah yang menyelamatkan kami. Anugerah-Mu Tuhan Yesus. Yaitu dalam kehidupan kami begitu luar biasa. Kami mengucap syukur buat kasih setia-Mu. Pagi hari ini kami datang beribadah di minggu yang pertama di bulan yang baru. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus baik dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dan kami percaya firman Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan pasti berhasil. Setiap kata kalimat firman Allah yang kami dengar hari ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi akan mengerjakan perkara-perkara yang ajaib. Mujizat Tuhan terjadi bagi hidup orang percaya. Berfirman bagi kami ya Tuhan, darah Yesus menyucikan, menguduskan kami, menyembuhkan, menyelamatkan kami. Roh Kudus urapi kami agar kami pulang jadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya. Semua yang diberkati disayang Tuhan sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan tepuk tangan lagi bagi nama Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Terima kasih semua rekan-rekan yang sudah melayani pada pagi hari ini. Dan kembali dari mimbar ini kami menyambut saudara Bapak Ibu yang beribadah kepada Tuhan Yesus. Selamat pagi, shalom. Shalom Tiberias. Apa kabar saudara Bapak Ibu? Luar biasa dalam Tuhan Yesus. Saudara dan saya kita mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Siapa yang mengucap syukur pagi hari ini boleh beribadah pada Tuhan di awal bulan. Oh, kita berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan. Siapa yang percaya pulang beribadah ada berkat-berkat yang baru? Katakan amin. Puji Tuhan. Boleh sekali lagi kasih salam kanan kiri saudara. Berikan senyum, katakan selamat hari Minggu. Bilang selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Saudara juga yang di live streaming, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan Tuhan Yesus memelihara saudara dan saya. Sesuai dengan janji firman-Nya. Saudara dan saya kita yang beribadah pada Tuhan, cari kerajaan Allah dan kebenarannya semua ditambahkan. Amin. Puji Tuhan. Dan pagi ini sama-sama kita akan diberkati juga ya saudara melalui kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini sekali lagi sebelum kita buka firman Tuhan, izinkan saya bersama dengan keluarga mewakili keluarga mengucapkan sekali lagi selamat Natal dan selamat Tahun Baru 2025. Tuhan Yesus menyertai dan Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Dan Tuhan Yesus membuat segala sesuatunya indah di dalam Tuhan. Amin. Ya saudara, sama-sama saudara Bapak Ibu, kita lihat firman Tuhan pada pagi ini. Yuk kita lihat Alkitab kita. Kita buka Wahyu pasal yang ke-21 ayat 5 sampai dengan 8. Wahyu pasal yang ke-21 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Sama-sama saudara kita perhatikan. Saudara yang mau mencatat firman Tuhan, siapkan catatannya. Saya baca lebih dulu ayat 5 dan 6, 7 dan 8-nya nanti kita akan baca bersama-sama. Wahyu 21, saudara yang di rumah di live streaming 5 sampai dengan 8. Yang sudah di sana bilang aku pasti diberkati. Amin. Demikianlah bunyi ayat yang kelima. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Ayat 6, firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Ayat ke-7 bersama-sama. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. 8, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus. Di ayat kelima, saudara dan saya tadi kita sudah mendengar dan kita membaca. Boleh ditampilkan kembali ayatnya. Allah berjanji, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu menjadi baru. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, menjadi baru. Amin. Tuhan yang berjanji kepada saudara dan saya, aku menjadikan segala sesuatu baru.
Ya, firman Tuhan hari ini saya beri tema Tuhan menjadikan segala sesuatu baru. Katakan amin. Kita masuk di minggu yang baru, kita masuk di minggu yang pertama. Ya saudara, hari ini 5 Januari 2025, percayalah penuh oleh karena kasih dan kuasanya Tuhan membuat saudara dan saya menjadi baru. Ya saudara, bukan hanya kesehatan kita, tapi rohani saudara dan saya. Kehidupan saudara dan saya secara penuh, secara utuh. Termasuk keluargamu, keluargaku, apa yang kita kerjakan Tuhan perbaharui. Amin. Maka saudara termasuk bisnis, usaha, karir, pekerjaan saudara dan saya. Dimulai dari hati yang baru. Dia sanggup untuk memberikan yang baru, hati yang baru, pikiran yang baru, roh yang baru, ya kehidupan yang baru bagi saudara dan saya untuk memasuki tahun yang baru. Amin. Ya, itu sebabnya Allah berfirman kepada saudara dan saya, ya pada wahyu ini saudara dikatakan bahwa saudara wahyu ini adalah sebenarnya penglihatannya Yohanes. Ya saudara, Yohanes ya muridnya Tuhan Yesus. Yohanes itu ada dua. Yang pertama Yohanes Pembaptis, yang kedua yaitu Rasul Yohanes, ya salah satu di antara rasul-rasul. Ya saudara, yang menulis wahyu ini saudara, yang menerima penglihatan adalah Rasul Yohanes. Ya, Rasul Yohanes mengalami penglihatan ya yang dialami saudara di Pulau Patmos. Patmos itu di kira-kira di dekat Yunani, ya saudara, Turki, ya saudara. Dan saudara dan saya kita tahu bahwa saudara Patmos itu adalah tempat pengasingannya Rasul Yohanes. Ya, dan saudara ya ketika dia di Pulau Patmos dia banyak mengalami penglihatan tentang masa depan. Ya, ditulis di kitab Wahyu. Ya, itu sebabnya saudara dia melihat, ya saudara dikatakan bahwa firman-Nya lagi kepadaku. Nah, itu kepadaku, kunya itu maksudnya Yohanes. Ya, bahwa ia Allah Alfa Omega. Dia yang memberikan kehidupan kepada orang-orang yang percaya dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ya ia akan menerima yaitu semuanya ini. Yohanes berkata bahwa Tuhan berjanji, ya saudara, bahwa apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes tentang bumi baru, tentang hidup baru, tentang Yerusalem baru. Sama-sama bilang sama saya, Yerusalem baru. Amin. Yerusalem baru adalah gambaran di mana kehidupan manusia bersama dengan Allah, bersama dengan Bapa di sorga suatu hari. Di dalam kekekalan di kerajaan sorga, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi yang namanya penderitaan, tidak ada yang namanya sakit penyakit, tidak ada yang nama, mohon maaf saudara, umur pendek, nggak ada lagi saudara Bapak Ibu, yang ada hanya sukacita bersama dengan Tuhan. Maka saudara, Tuhan yang berjanji kepada saudara dan saya bahwa hidup kekal di kerajaan sorga itu diberikan kepada orang-orang yang percaya. Tapi orang-orang yang mohon maaf nggak percaya, seperti di ayatnya tadi saudara, di ayat yang ke-8, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang penakut, orang-orang keji dan seterusnya, ya saudara, mereka akan mengalami yang namanya kematian kedua. Saya pernah sampaikan sama saudara Bapak Ibu, ya saudara, kematian kedua. Kok maksudnya kematian kedua tuh gimana Pak Pendeta? Saudara dan saya sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, saudara dan saya kita lahirnya harus 2 kali supaya matinya 1 kali. Katakan amin. Ya gimana tuh maksudnya Pak Pendeta? Lahir 2 kali, yang pertama secara biologis dari semua kandungan ibu kita. Yang kedua kita harus lahir baru. Nah itu lahirnya 2 kali. Ya lahir baru, dibaptis kembali. Ya dibaptis Islam, dilahirkan kembali secara rohani, secara roh. Sehingga saudara dan saya suatu hari hanya mengalami yang namanya kematian secara fisik. Secara tubuh, semua manusia akan mati. Semua manusia tubuhnya ini tubuh daging, tubuh yang fana, nggak akan ke sorga. Yang ke sorga adalah roh saudara dan saya, iman saudara dan saya. Tubuh kita akan diubah menjadi tubuh kemuliaan suatu hari kekal di sorga. Amin. Ya saudara. Tapi kalau tidak bertobat, kalau menolak, kalau tidak percaya, seperti ayat ke-8 tadi, orang-orang yang tidak percaya akan mengalami kematian yang kedua. Ya itu sebabnya kalau kematian kedua berarti lahirnya cuma 1 kali. Ya lahir 1 kali itu apa Pak Pendeta? Lahir secara biologis. Karena nggak bertobat, karena nggak percaya, jadi nggak ngalami lahir baru. Ya jadi matinya 2 kali. Yang pertama secara fisik, yang kedua kematian kekal di alam roh. Kematian kekal yang tadi digambarkan di ayat ke-8. Dikatakan api yang menyala-nyala, belerang yang menyala-nyala. Saudara dan saya, kita tolak api neraka, katakan amin.
saudara dan saya, keluargamu, keluargaku. Sebagaimana Tuhan janji, ada hidup yang kekal, hidup yang baru di Yerusalem baru di kerajaan sorga. Masuk 2025, janji Tuhan digenapi bagi saudara dan saya. Ada hidup yang baru, ada roh yang baru, ada berkat yang baru, sukacita yang baru, pengharapan kekuatan yang baru setiap hari. Yang percaya berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Iya saudara, maka masuk bulan yang baru, saudara dan saya dengan semangat yang baru, amin. Sama-sama bilang sama saya, bulan baru, semangat baru. Puji Tuhan. Bilang sama kanan kiri saudara, kasih senyum, bilang bulan baru, berkat baru. Kalau duduk sendiri bilang sama dirinya sendiri, bulan baru, berkat baru. Katakan amin. Ya, coba ngomong sama yang tadi ngomong, ya, coba lihat, makanya jangan tidur. Pagi-pagi harus sering dicek nih saudara, ya. Kalau enggak, ya kalau enggak dicek-cek, dilihat-lihat, bisa-bisa udah sebelahnya udah sampai Hong Kong. Ya, karena pagi-pagi biasanya pagi-pagi itu, ya saudara, mirip-mirip dengan ibadah siang-siang. Ya saudara, tantangannya cukup berat. Ya kadang-kadang masih ada yang ngantuk, ya saudara, kadang-kadang masih mungkin ke gereja belum makan, ya saudara, udah sarapan? Oke. Agak ngegas ya. Sama. Saya juga. Tanya aja ini saudara ya. Oke, pagi ini kita akan belajar sama-sama saudara Bapak Ibu. Tuhan berjanji kepada saudara dan saya, Tuhan menjadikan segala sesuatunya baru. Ya saudara, apa yang hari ini saya pelajari, saudara dan saya kita pelajari, kita imani pada pagi ini saudara Bapak Ibu, bahwa kalau kekekalan saja Bapa di sorga sudah menjanjikannya untuk saudara dan saya. Ya saudara, Yerusalem baru, ya saudara, kekekalan yang baru, tidak ada penderitaan, tidak ada duka cita, tidak ada sakit penyakit. Maka saudara dan saya masuk tahun yang baru, Tuhan berjanji. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan berjanji. Amin. Janji berkat Tuhan yaitu di tahun yang baru. Yang pertama, saudara dan saya, Tuhan janji perjalananku akan beruntung dan berhasil. Yang percaya bilang amin. Sama-sama bilang sama saya, perjalanan saya berhasil dan beruntung. Katakan amin. Yuk kita lihat Yosua 1 ayat 7 dan 8. Alkitab mengatakan bagi kita, Yosua 1, 7 dan 8. Hanya itu berarti artinya saja. Ya, nggak usah lakukan yang lain. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Sekali lagi bilang sama-sama dengan saya, berhasil, beruntung. Amin. Berhasil dan beruntung adalah bonus yang diberikan Tuhan kepada saudara dan saya. Amin. Adalah dampak. Ketika apa? Ketika saudara dan saya kita hidup cinta firman Tuhan. Nah, itu saudara, ini saya langsung aja sama saudara Bapak Ibu. Saudara dan saya di akhir zaman kita nggak bisa terpisah dari firman Tuhan. Saudara dan saya di akhir zaman, saudara dan saya harus mengasihi Tuhan. Dia sudah mengasihi Tuhan saudara. Kalau saudara ingin hidup kekal, saudara dan saya suatu hari kita pesta di sorga, nggak bisa enggak, harus iya. Ya, saudara dan saya, bagaimana kita mau kekal bersama dengan Tuhan kalau kita tidak mencintai firman-Nya? Bagaimana kita mau hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus kalau saudara dan saya tidak mencintai, tidak mengasihi perkataan-perkataan firman-Nya? Dengan kata lain, ya saudara, baca firman Tuhan itu bukan hanya hari Minggu. Dengan kata lain, baca firman Tuhan, ya saudara, harus setiap hari. Katakan amin. Kenapa? Karena nyata-nyata firman Tuhan yang memberhasilkan hidup kita. Katakan amin. Kita berhasil, kita diterima dalam pekerjaan, bisnis kita tiba-tiba jadi jalan yang tadinya mandek. Itu saya percaya karena kuasa firman Tuhan. Katakan amin. Ya, saudara. Itu sebabnya saudara, Yosua pun, ya dalam konteks ini Yosua 1 ayat 7 dan 8. Yosua cuma anak muda biasa, tapi firman Tuhannya luar biasa. Katakan amin. Saudara dan saya kita hanya orang biasa, kita manusia biasa. Iya saudara, tapi ketika Tuhan menyertai dengan firman-Nya kepada saudara dan saya, Alkitab mencatat saudara, Elia manusia biasa. Tapi dia berdoa 3 tahun 6 bulan tutup langit, gak turun hujan.
Lalu dia berdoa lagi, itu langit terbuka, saudara. Lalu turun hujan. Dia saudara, artinya maksudnya bukan langit yang ketutup, bukan. Tapi artinya saudara, ada langit, tetap ada langit. Tapi langitnya nggak turun hujan. Hujannya nggak turun-turun. Iya saudara, hujannya itu tidak didapati. Kekeringan pada saat itu saudara. Tapi Alkitab mencatat Elia manusia biasa. Saya ingat saudara Bapak Ibu, ya mendiang pendeta Pariaji pernah cerita saudara kepada kami. Beliau ya sudah bersama-sama dengan jemaat Tuhan ke Israel. Ya sudah, dan ketika beliau sampai di Israel, sampai di Tel Aviv, saudara, Ben Gurion itu international airport di Israel, di Tel Aviv, ya saudara. Sampai di sana saudara Bapak Ibu disambut sama tour guide-nya, ya saudara, dan keadaan pada saat itu panasnya luar biasa. Ya saudara, kenapa? Karena sudah lama sekali, berbulan-bulan pada saat itu di Israel tidak turun hujan. Ya, dan saudara mereka akhirnya mengadakan, ya kalau ke Israel pasti saudara tahu ya, pindah dari tempat ke tempat, ya dari situs rohani ke situs rohani yang lain, sampai di Danau Tiberias hujan gede luar biasa. Sampai tour guide-nya itu saudara, ya memuji Tuhan sangat luar biasa, dan bolak-balik saudara nggak putus-putusnya berterima kasih ya saudara kepada mendiang pendeta Pariaji, dan dia berkata saudara Bapak Ibu bahwa Pak sudah 6 bulan lebih ya di Israel. Tour guide-nya tentunya bisa bahasa Indonesia, walaupun dia asli orang Ibrani, karena dia sering bawa grup orang Indonesia, saudara. Jadi akhirnya ya bisa bahasa Indonesia. Terima kasih Pak, ya selama berbulan-bulan, 6 bulan lebih nggak pernah hujan di Israel, di seputar Israel, mulai dari kota besar Tel Aviv, Yerusalem, dan tempat-tempat rohani yang lain. Tapi hari ini turun hujan ketika bersama dengan rombongan Tiberias, ketika datang bersungguh-sungguh percaya berdoa kepada Tuhan, firman Tuhan mengadakan segala sesuatunya baru, ada berkat yang baru, ada mujizat yang baru ketika saudara dan saya percaya kepada firman Tuhan. Yang percaya berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan. Amin. Jadi bagaimana kita beruntung berhasil? Saya catat di sini saudara Bapak Ibu. Ya, saudara dan saya, yang pertama saudara dan saya catat ada 5 saudara. Mulai dari hati. Sama-sama bilang sama saya, dimulai dari hati. Ya, bukan kebetulan saudara Bapak Ibu kalau firman Tuhan, firman Allah kepada Yosua, kuatkan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Ya saudara, karena hati adalah motor kehidupan. Hati adalah penggerak kehidupan. Kita berjalan, kita bekerja, kita hidup, kita maju, tergantung hati kita. Kalau hati kita tulus baik, maka perjalananmu akan beruntung dan berhasil. Katakan amin. Mohon maaf, tapi kalau hatinya udah dipenuhi dengan kecewa, marah, mohon maaf saudara, akhirnya yang terpancar dari kehidupan orang yang hatinya marah, hatinya kecewa, ya mohon maaf, perkataannya juga jadi apa? Jadi tawar, kata-katanya juga jadi pahit, kata-katanya juga jadi mohon maaf negatif. Iya saudara, karena semua berasal dari hati. Hati sumber kehidupan. Makanya Amsal bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sana terpancar kehidupan. Bahkan Mazmur Daud berkata, Tuhan kalau hatiku bengkok, ya Daud bilang, Mazmur 66, sudah boleh baca di rumah, Mazmur 66 ayat 18, 19, 20. Kalau hatiku bengkok, tentu Tuhan gak akan mendengar doaku. Ya, jadi artinya saudara dan saya, hati sangat penting menentukan kehidupan kita di tahun yang baru. Amin. Allah berfirman pada Yosua, kuatkan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, ya, kuatkan hatimu di dalam firman Tuhan. Percayalah penuh, teguhkanlah hatimu di dalam firman Tuhan. Karena ketika kau menguatkan hatimu, boleh ditampilkan lagi slide-nya, kita akan bisa bertindak hati-hati. Yang kedua, bertindak hati-hati. Ya, sudah bertindak waspada. Dalam apa? Dalam kehidupan kita. Hati-hati berbicara, hati-hati berbuat, hati-hati berpikir. Ya saudara, jaga pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita. Pesan mendiang pendeta Pariaji, warisan bagi saudara dan saya. Ketika kita bertindak hati-hati, maka saudara dan saya, perjalanan kita tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Karena saudara dan saya, kita dituntun Roh Allah, supaya saudara dan saya kita hati-hati. Sama-sama bilang sama saya, berhati-hati. Ya. Di akhir zaman, di 2025, saudara dan saya mari kita belajar lebih berhati-hati. Amin.
Iya saudara, jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Jangan lupa untuk kita memperkatakan firman Tuhan. Nah ini yang Tuhan mau atas hidup saudara dan saya. Ya usahamu, pekerjaanmu diberkati, berhasil, tergantung kata-kata kita. Sama-sama bilang sama saya, perkataan saya menentukan masa depan saya. Amin. Jangan lupa perkatakan firman Tuhan. Firman Tuhan yang bilang, perjalananmu beruntung dan berhasil, tergantung kata-katamu. Kalau engkau mengucap kata-kata mohon maaf yang negatif, engkau mengucap kata-kata mohon maaf, kata-kata dusta, kata-kata yang udahlah, ya pokoknya saya ya nggak akan berhasil lah Pak. Saya gini-gini aja Pak. Udahlah Pak. Ya keadaan sekarang ekonomi sulit beneran loh nanti saudara. Iya kan saudara, saudara mungkin berkata, Pak kayaknya susah Pak, susah, ya nggak akan maju deh Pak, susah Pak, susah, jadi susah, ya kita tolak dalam nama Tuhan Yesus. Iya saudara, itu sebabnya saudara dan saya hidup kita pun tergantung perkataan kita. Ya hati dan pikiran kita, perkataan kita membentuk kehidupan kita. Kehidupan saudara dan saya itu dihasilkan ketika kita merenungkan firman Tuhan setiap hari. Ya, di yang kelima, yang terakhir di slide yang barusan dikatakan, renungkanlah firman itu siang dan malam. Renungkan artinya lakukan. Sama-sama bilang lakukan. Ya, maka ketika engkau melakukan, engkau akan beruntung dan berhasil. Katakan amin. Kenapa? Karena firman Tuhan lebih daripada teori apapun. Iya, saudara. Bahkan ilmu pengetahuan sekalipun, saya catat di sini jadi berkat yang baru. Firman Tuhan penuh kuasa, lebih dari ilmu pengetahuan manusia. Katakan amin. Iya, saudara. Ilmu pengetahuan manusia bilang, oh kayaknya nih nggak mungkin nih. Oh hitung-hitungannya kayaknya nggak masuk nih. Oh teorinya kayaknya nggak bisa nih. Ya, secara teori ekonomi kayaknya nggak mungkin nih. Saudara Bapak Ibu, firman Tuhan melebihi teori apapun. Iya saudara, firman Tuhan itu asal muasal dari segala teori rumus kepandaian manusia yang ada di muka bumi ini. Katakan amin. Semuanya dari firman Tuhan. Jadi kalau mau berhasil, firman Tuhan. Kalau anak-anak kita mau pandai, mau cerdas, firman Tuhan. Saya bersyukur saudara Bapak Ibu, kemarin saya baca sukacita aja gitu saudara. Saya baca berita saudara Bapak Ibu, bahwa Presiden Amerika yang sekarang itu punya moto, ya saudara, MAGA, motonya MAGA itu Make America Great Again. Iya saudara, dan saya sangat bersuka cita aja melihatnya. Kenapa? Karena Make America Great Again caranya berarti bagaimana? Back to the Bible, kembali kepada firman Tuhan. Ya, kalau kita mau membuat segala sesuatu menjadi luar biasa, kita mau mengalami, ya saudara, hal-hal yang luar biasa, we have to go back to the Bible. Kita harus kembali kepada firman Tuhan. Iya saudara, karena apa saudara? Firman Tuhan yang nyata-nyata memberikan kehidupan kepada saudara dan saya. Amin. Iya saudara, langkah nyatanya apa? Mereka buat peraturan yang baru sekarang. Ya semua dimulai dari yang paling dasar, anak-anak kecil, sekolah-sekolah, ya junior high school, elementary school, sekolah yang paling kecil, yang paling dasar, sebelum mulai sekolah, sebelum mulai pelajaran, harus berdoa, harus baca firman Tuhan. Amin. Ya saudara, Alkitab tadi kita lihat di Yosua 1 ayat 7-8, Tuhan gak nuntut kita harus baca satu hari 20 pasal, gak ada ayatnya kan. Kau harus membaca 20 pasal satu hari. Iya saudara, 20 pasal saudara, saya yakin. Jangankan 20 pasal, satu pasal aja saudara pusing. Ya kan puyeng, dia istirahat dulu Pak Pendeta, istirahat Pak. Iya kan saudara. Tapi puji Tuhan, kalau memang bisa 20, saya percaya 20 pasal itu pasti tercapai. Karena apa saudara? Lama-lama dari satu pasal, 2 pasal, 3 pasal. Perkara yang besar enggak tiba-tiba langsung jadi besar. Semua dimulai dari perkara kecil. Tapi bagaimana saudara dan saya mau memulai perkara kecil ini? Amin saudara. Itulah yang menjadi tanggung jawab saudara dan saya. Menjadi perjuangan saudara dan saya di tahun yang baru ini. Katakan amin. Ketika saudara dan saya setia pada firman Tuhan, saudara akan melihat apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, tidak pernah terlintas dalam hati. Itu yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang percaya berikan kemuliaan. Tepuk tangan yang luar biasa bagi nama Tuhan. Iya, Pak Sabar saudara datang ke Jakarta, dia dari luar kota, asalnya dari Sumatera Utara. Datang saudara tidak punya pekerjaan. Iya saudara, dan saudara dia cari pekerjaan pada saat itu sulit. Tapi dia percaya saudara bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Dia memberi dirinya bagi Tuhan.
Ya, walaupun pada saat itu dia belum punya pekerjaan, bahkan sekolahnya pun gak tinggi, saudara. Ya, hanya lulusan SMA sepertinya. Tapi dia memberi dirinya untuk melayani Tuhan. Datang ke Jakarta, langsung dia ikut pelayanan 12.000 choir Natal yang di GBK itu, saudara, yang jubah putih itu, saudara. Setelah dia melayani Natal, ya saudara, dia bekerja, puji Tuhan, singkat cerita, ya sudah proses perjalanan hidupnya, dia tidak pernah meninggalkan Tuhan, dia terus setia beribadah. Setiap hari, dia terus setia pada firman Tuhan. Ya, saudara, Tuhan membuat perjalanan hidupnya beruntung dan berhasil. Katakan amin. Di tengah dia pekerjaannya, dia bisa ngumpulin uang, dia bisa singkat cerita sekolah S1. Ya, saudara, dapat S1, dia dapat S2. Ya, dan singkat cerita saudara Bapak Ibu, saya percaya saudara Bapak Ibu, kata beruntung dan berhasil itu favor di dalam hidup saudara dan saya. Artinya favor itu kemurahan, dan saya percaya di dalam Tuhan, kalau saudara dan saya setia pada firman Tuhan, ada akselerasi. Saudara tahu akselerasi ya? Akselerasi itu percepatan, saudara Bapak Ibu. Daud itu mengalami percepatan dari Tuhan. Karena Daud diurapi, sama-sama bilang sama saya, diurapi. Daniel itu mengalami percepatan dari Tuhan. Karena Daniel diurapi. Yusuf itu mengalami percepatan dari Tuhan. Karena Yusuf diurapi. Ya, bahwa roh Allah mengurapi mereka, roh Allah menyertai mereka. Banyak sekali contoh-contohnya saudara Bapak Ibu. Itu sebabnya saudara dan saya, kita pun jangan sampai lupa diurapi. Katakan amin. Pak Sabar senantiasa diurapi Tuhan. Ketika dia S2 saudara, ya dia datang gak punya pekerjaan, akhirnya dia punya pekerjaan, dia punya usaha yang membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Datang ke Jakarta gak punya kerja, setelah dia ada di Jakarta, di dalam Tuhan dia malah buka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Supaya orang lain bisa bekerja. Hari ini dia sedang mengurus S3-nya, disertasinya saudara Bapak Ibu. Saya percaya, ya saudara, kalau kita sungguh-sungguh percaya penuh, kuatkan teguhkan hatimu dalam firman Tuhan. Tuhan bekerja luar biasa. Atas karirmu, atas hidupmu, atas keluargamu, keluargaku, berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik. Bagi nama Tuhan. Yang kedua, janji berkat Tuhan di tahun yang baru, di bulan yang baru. Saudara dan saya, kita mengalami perlindungan Tuhan yang sempurna bagi keluargamu dan keluargaku. Sama-sama bilang sama saya, perlindungan Tuhan sempurna atas hidup saya. Amin. Kita buka sama-sama Mazmur 121 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Sama-sama saudara, saya baca ayat 5 dan 6, 7 dan 8. Kita akan nanti membacanya bersama-sama. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Ayat 6. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Ayat 7, bersama-sama kita baca. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. 8, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Katakan amin. Haleluya. Ya saudara-saudara dan saya, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat. Katakan amin. Tuhan yang bertahta atas setiap pujian penyembahan umatnya. So perhatikan Bapak Ibu, ketika bangsa Israel menghadapi musuh-musuhnya, mereka berperang, mereka menyembah memuji Tuhan. Dan apa yang Tuhan lakukan atas hidup mereka? Tuhan berperang bagi mereka. 2025 Tuhan berperang bagi saudara dan saya. Tuhan naungan kita, Tuhan penjaga kita, katakan amin. Ya saudara, saudara dan saya, apapun yang akan kita hadapi 2025, mungkin kita tidak tahu, mungkin kita nggak mengerti. Tapi percayalah penuh, ya ketika engkau meletakkan imanmu sepenuh-penuhnya kepada Tuhan, saudara dan saya, kita akan mengalami janji Tuhan. Katakan amin. Tuhan sudah berjanji. Sama-sama bilang sama saya sekali lagi, Tuhan sudah berjanji. Amin. Tuhan akan jaga saudara dan saya. Saudara dan saya dijaga terhadap kecelakaan. Dia menjaga nyawa kita, keluar masuk kita dijaga oleh Tuhan. Katakan amin. 2025 ada banyak isu, ya saudara, ada banyak berita. Ya dikatakan 2025 ekonomi beginilah, virus apa tuh yang baru sekarang namanya? Virus A, HMPV, saya taunya EPV. Mobil itu ya. APV, HMPV, virus A, macam-macam saudara Bapak Ibu. Ya, banyak isu terjadi saudara. Ada orang yang tanya, Pak, menurut Pak Pendeta 2025 ya ini kira-kira ekonomi bagaimana? Lah saya pendeta bukan ekonom. Bukan ahli ekonomi. Iya saudara. Saudara kalau mau nanya tentang ekonomi, tentang bisnis, iya saudara, ya baca berita ekonomi bisnis gitu. Yang saya tahu saudara dan saya, Tuhan jaga keluar masuk saudara dan saya. Katakan amin. Yang kita percaya di dalam Tuhan, saudara dan saya dalam perlindungan Allah yang maha tinggi. Yang percaya berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan.
Jadi apapun yang hari ini saudara ya kita doakan, kita rencanakan, libatkan Tuhan dalam perencanaan hidup kita. Amin. Libatkan Tuhan dalam rencana interview kerjamu, untuk bisnismu, untuk keluargamu, ya saudara, persiapan pernikahanmu, ya apa yang hari ini saudara dan saya sedang doakan, percayalah penuh. Ya 2020 mungkin kita nggak ngerti, sekali lagi kita nggak paham. Tapi percayalah engkau aman dalam perlindungan Tuhan yang maha tinggi. Katakan amin. Saudara, ada seorang penulis buku rohani dan seorang hamba Tuhan, ya saudara, yang berkata, namanya Thomas Dexter Jakes. Dia berkata, you may not understand what God is doing, but know that He is your refuge and in Him you are safe. Ya, know that He is your refuge. And in Him, di dalam Tuhan, you are safe. Kita aman dalam perlindungan Allah. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya aman dalam perlindungan Tuhan. Kita aman dalam perlindungan Tuhan. Ada kalimat sebelumnya. Ya saudara, kalimat sebelumnya dikatakan in Him. Di dalam Dia. Di dalam tubuh darahnya. Di dalam Yesus. Oleh darah Yesus yang menyatu dengan hidup kita. Kita di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita, firman-Nya di dalam kita. Kita di dalam firman-Nya, darah Yesus yang ada mengalir di dalam tubuh saudara dan saya. Menjaga saudara dan saya, menjauhkan kita dari segala virus penyakit. Bahkan dari segala celaka mara bahaya. Katakan amin saudara. Ada ibu namanya Bu Angelina Sandy saudara. Ya, satu hari dia hubungin kami, ya sudah Pak Pendeta, ya dia telepon, saya waktu itu seperti ada pelayanan, tapi saya baca, ya saya nggak sempat jawab teleponnya, saya baca WA-nya, Pak tolong Pak doakan, rumah di tetangga-tetangga saya kebakaran di lingkungan kami, dia tinggal di Tambora, saya tahu Tambora ya, kawasan Tambora itu kan padat saudara ya, jadi kanan kiri itu rumah semua, tembok tuh mepet-mepet gitu saudara, Pak tolong doakan Pak. Ya kawasan tetangga-tetangga saya, pemukiman rumah saya kebakaran Pak, tolong. Dia kirim video sama saya saudara. Wah videonya itu saudara, orang lagi gotong royong matiin api saudara. Lagi siram-siram air gitu saudara Bapak Ibu. Ya, tapi Bu Angelina Sandy rumahnya percetakan juga gitu saudara. Jadi dia rumah sekalian usaha. Yang ajaibnya saudara, ya dia melihat kanan kiri tetangga lingkungan perumahannya itu, ya mohon maaf sekali lagi sudah, karena tempat tinggal pemukimnya rapat-rapat, dempet-dempet, habis saudara, terbakar. Ya saudara, dan setelah dia kirim video, ya dia bersaksi, dia bercerita sambil menangis saudara. Menangis bukan karena sedih, tapi mengucap syukur untuk kuasa Tuhan yang begitu luar biasa. Satu-satunya di pemukiman rumahnya yang gak angus, yang gak terbakar, itu hanya rumahnya dia. Yang selalu diurapi dengan minyak urapan. Selalu mengangkat tubuh darah Yesus di rumah tangga keluarganya. Yang ada minyak dan anggur di akhir zaman tidak dirusakkan dalam berkat perlindungan Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan dulu pujian yang luar biasa bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin saudara. Ya saudara gembala sidang saudara dan saya tutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Beliau katakan dengan kuasa perjamuan kudus minyak urapan, bayi-bayi mati dalam kandungan itu tidak dirusakkan. Ya saudara, bayi-bayi mati dalam kandungan koma dibangkitkan, orang-orang terlilit utang-utang dibebaskan, bahkan banyak yang diselamatkan, luput dari bahaya celaka dan maut, dilepaskan dari segala kutuk. Katakan amin. Ya saudara, masih banyak saudara kesaksian yang luar biasa yang lainnya. Salah satu contohnya lagi Pak Heri. Pak Heri punya apotik saudara. Ya apotiknya unik, namanya Apotik Zaitun. Ya saudara, di Papua. Ya saudara, dan saudara apotiknya ini saudara di tengah-tengah pasar. Ya kalau saya tidak salah di Jayapura. Jadi apotiknya saudara di tengah pasar, dan suatu hari saudara pasar tersebut saudara kebakaran. Ya, dan yang luar biasanya saudara, dia apotiknya itu ada di tengah. Ya, api masuk saudara, ya dari depan, ya ketika masuk ke tengah, itu apinya membentuk letter U. Lalu ke belakang saudara, Pak Heri sudah bersaksi di Natal GBK Senen Jakarta. Jadi apotiknya Pak Heri, Apotik Zaitun, itu saudara di tengah-tengah, itu dilewatin sama api saudara Bapak Ibu. Apinya nggak mengenai apotiknya dia. Dan dia datang saudara jam 3 subuh, karena temannya bilang itu terjadi kebakarannya subuh-subuh saudara Bapak Ibu. Ya, ketika dia datang sampai di sana dia melihat, mengucap syukur karena gedung apotiknya tetap berdiri. Tidak dirusakkan sama sekali. 2025 kita tidak pernah tahu, tapi percayalah penuh saudara dan saya dalam perlindungan Tuhan, dalam berkat kasih sayang Tuhan. Yang ada minyak anggur, saudara dan saya janji Tuhan terpelihara, tidak
tidak dirusakkan. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita tutup Alkitab kita. Kita mengucap syukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan, untuk kemurahan Tuhan, yaitu yang terjadi atas hidup saudara dan saya. Pagi hari ini bersama-sama saudara dan saya, kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita menyembah Tuhan Yesus, karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang terlalu sulit, nggak ada perkara yang mustahil. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sembah Engkau. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu, firman-Mu Tuhan. Janji Tuhan di awal tahun yang baru. Terima kasih. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya bersama. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, dengan iman kita pagi hari ini dari dasar hatimu, oh datang dengan ucapan syukur. Pandang wajahnya Tuhan Yesus dengan hati tulus, dengan hati lurus, dengan iman percaya penuh. Kita percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya tersedia bagi yang percaya. Yang percaya, pandang wajahnya, angkat tanganmu. Amin. Dipulihkannya. Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan yang meriah hanya buat Tuhan. Bagi Tuhan, oh, ku percaya tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat. Sekali lagi bersama-sama, lebih sungguh katakan, bagi Tuhan kami sembah Yesus, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi katakan, ku diangkat dan dipulihkannya. Sorak-sorai di atas kepala kita buat Tuhan. Haleluya. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Allah juru selamat kami, pertolongan kami, Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah, tetap setia dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Makasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Setiap kami pada pagi hari ini, kami datang membawa pengharapan kami datang membawa doa kami. Secara manusia hamba gak tahu apa yang mereka, anak-anak-Mu butuhkan Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Tuhan tahu, Tuhan memelihara, Tuhan menyediakan setiap keperluan, kebutuhan setiap kami. Kami percaya Tuhan melindungi, menjagai, Tuhan Yesus menyediakan, Tuhan Yesus yang berjanji memberhasilkan, sehingga perjalanan kami beruntung dan berhasil. Terima kasih Tuhan, hidup kami ada dalam tangan Tuhan, kuat kuasa Tuhan, di dalam kuasa darah Yesus yang kudus. Setiap kami bersama dengan keluarga di dalam perlindungan Tuhan yang kekal. Makasih Tuhan Yesus untuk rumah tangga, keluarga, suami istri, anak-anak muda. Tuhan Yesus berkati setiap, yaitu kata kalimat firman Tuhan menjadi kekuatan baru di hidup kami yang baru, di bulan yang baru. Jadi rema Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus menuntun dan menyertai kami. Maka Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi ini kami boleh beribadah kembali di awal bulan, di tahun yang baru 2025. Kami mengawali bersama dengan Tuhan. Kami mengucap syukur, kami mengakhiri 2024 bersama Tuhan. Kami
awali 2025 bersama dengan Tuhan. Maka Tuhan, kami bawa ucapan syukur kami yang terbaik kepadamu ya Tuhan. Tuhan yang sudah memberkati karir kami, Tuhan sudah memberkati pekerjaan kami, pelayanan kami, keluarga kami, masa muda kami, bahkan juga setiap kami, suami istri, rumah tangga, keluarga. Tuhan yang memelihara kami. Kami mengucap syukur. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus yang membalaskan lipat-lipat kali ganda di dalam hidup kami bersama dengan keluarga kami. Kami bawa untuk melebarkan kerajaan sorga. Nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang disayang diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan lagi bagi Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita buka hati, sambut pengorbanan Tuhan sakramen perjamuan kudus dengan iman. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, menyucikan. Kita bangkit berdiri sama-sama gereja Tiberias. Sempurnakan hidup kami, tubuhmu dan darahmu, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari kita angkat roti tinggi di atas kepala yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus. Dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus, bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang menyempurnakan kami bersama keluarga diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Yang kedua, kami dibangkitkan pada hari kiamat, terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus di ruangan Maha Kudus. Yang ketiga, tubuh Tuhan Yesus yang tergantung, tertombak di atas kayu salib, menyelamatkan kami bersama keluarga sempurna sehat. Dalam nama Yesus, kami tolak operasi, kami tolak tumor kanker, kami tolak kistemium, kami tolak stroke, kami tolak leukemia, benjolan sembuh, segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus, tubuh kebangkitan kehidupan. Amin. Mari bersama-sama kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus, tubuh kebangkitan kehidupan. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus, bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat ya Tuhan dari segala dosa. Kami tolak zina cabul, kami tolak orang ketiga, kami tolak poligami, poliandri. Dalam nama Yesus kami tolak segala yang jahat. Jauhkan kami ya Tuhan dari perceraian. Berkati ya Tuhan kami dan keluarga setiap hari hidup di dalam kasih mula-mula, saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia, rukun damai. Berkat Tuhan tercurah bagi kami, keluarga kami. Yang kedua, oleh kuasa darah Tuhan Yesus kami dimeteraikan menjadi warga sorga, punya rumah di bumi, rumah di sorga. Warga sorga kami oleh darah Yesus adalah ciptaan yang baru, segambar, serupa dengan Tuhan Yesus. Ciptaan yang baru, berkat Tuhan yang baru. Kami diberkati, yaitu tubuh yang baru, hidup yang baru, hati yang baru. Mulut kami diurapi, tangan kami diurapi, tidak tercemar, agar tidak mencuri, tidak berdusta. Agar apapun yang kami pegang, yang kami kerjakan, yang kami doakan, dikabulkan Tuhan, berhasil. Yang ketiga, oleh setiap tetes darahnya, oleh darah Yesus, apapun sakit penyakit, oleh bilur-bilurnya, sudah menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak migrain, vertigo, kami tolak insomnia, kami tolak virus, kami tolak terkapar oleh darah Yesus. Kami tolak COVID, kami tolak virus A, jantung kami sehat, paru-paru sempurna, ginjal sempurna. Kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah.
tidak alergi. Oleh darah Yesus, peredaran darah kami lancar. Kami tolak penyumbatan, kami tolak pecah pembuluh darah. Oleh darah Yesus, mata kami sehat, tidak katarak, tidak saraf kejepit, tidak keropos tulang. Oleh darah Yesus, tidak nyeri tulang. Pankreas sehat, empedu sehat. Oleh darah Yesus, kami sehat, panjang umur, kami sembuh, kami sehat, kami sembuh. Masing-masing secara pribadi kita boleh berdoa kepada Tuhan Yesus. Saudara boleh minta sama Tuhan jika ada sakit penyakit oleh darah Tuhan Yesus yang menyatu dengan tubuh kita. Imanilah, percayalah, jantung kita sehat, paru-baru, ginjal baru. Saudara yang di live streaming, imani oleh darah Yesus menyatu dengan tubuh kita. Apapun yang kita doa pada pagi hari ini, apa yang jadi keperluan, kebutuhan setiap anak-anakmu ya Tuhan, Tuhan sediakan, Tuhan kabulkan oleh darah Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus menjadi sembuh, menjadi sehat dalam nama Tuhan Yesus. Kembali bersama-sama dengan iman kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gereja Tiberias, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun makan mana, terpelihara. Kami raih janji Tuhan di akhir zaman. Kami yang terima kuasa minyak dan anggur tidak dirusakkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami tolak miskin, tidak bangkrut. Kami tolak segala hutang-hutang, lunas terbayar di bulan ini. Kami tolak bahaya celaka, kami tolak maut. Malaikat sorga jaga keluarga kami. Kami tolak segala setan dan perbuatannya. Kami tolak fitnah atas keluarga, gereja, pribadi. Darah Yesus tutup bungkus kami bersama keluarga. Segala niat orang-orang jahat dipatahkan dalam nama Yesus. Perjamuan kudus memberkati kami, jubah kekudusan bersama keluarga. Suatu hari kami diberi jubah pesta di sorga, tubuh kemuliaan. Perjamuan kudus memberkati kami, kasut sepatu baru. Artinya kami punya roh majikan. Apa yang kami pegang, yang kami injak, diberkati Tuhan. Berhasil, segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, darah kehidupan, kebangkitan. Amin. Sama-sama mari kita minum. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus, darah kebangkitan kehidupan. Amin. Sama-sama kita mengucap syukur telah terima yang terbaik tubuh darah Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Kita percaya di tahun yang baru bersama Tuhan Yesus kita boleh menyaksikan kuasa Tuhan nyata, kemuliaan Tuhan nyata bagi setiap kita umat Tuhan yang percaya. Maka bersama-sama kita beri kita mengucap syukur buat tubuh Tuhan Yesus, darah Tuhan Yesus yang menyembuhkan, menyempurnakan setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat minyak saudara, saudara yang di Nias, yang di live streaming bersama-sama. Iman percaya kepada Tuhan Yesus bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang disucikan gereja martir. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan kami manusia. Kami muliakan Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami yang punya sorga. Silahkan Tuhan Yesus memberkati kami jadi warga sorga. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus mengurapi kami mulia, penuh kuasa mujizat, diberkati menjadi majikan, diberkati berhasil. Setiap tetes minyak urapan ini sesuai dengan firman Tuhan, dioleskan pada yang sakit sembuh. Kami tolak setan dan perbuatannya. Kami diurapi lebih dari teman sekutu. Kami dijaga malaikat. Kami disayang Tuhan Yesus. Kami percaya mujizat pasti terjadi. Amin. Saudara boleh oleskan di kening juga di tubuh. Saudara dan saya kita diurapi menjadi warga sorga, menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Kita dijaga malaikat.
Suatu hari tanganku digandeng Tuhan Yesus. Kita terbang ke sorga. Saudara dan saya diberkati berhasil, sempurna sehat, penuh kemuliaan Tuhan. Dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak celaka. Dalam nama Yesus, sepanjang tahun 2025, saudara dan saya dalam berkat perlindungan Tuhan. Dalam nama Yesus sehat, Tuhan beri bonus panjang umur. Dalam nama Yesus diberkati berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami berdoa, menyerahkan dalam nama Tuhan Yesus anak-anak-Mu ya Tuhan, yaitu kembali dari tempat ini, Gereja Gading Nias, menuju ke tempat masing-masing dalam berkat kasih sayang Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, yaitu siapapun kami, suami istri, rumah tangga, keluarga, rukun damai. Berkat Tuhan tercurah berlimpah dalam nama Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan Yesus, apa yang kami kerjakan, Tuhan yang membuatnya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati anak-anak muda yang sehat, yang pandai, yang cerdas, panjang umur. Kami tolak mati muda, dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, berkati ya Tuhan Yesus, masa depannya indah, dapat beasiswa, anak-anak muda berhasil, punya roh juara, generasi minyak anggur, tidak dirusakkan, the best, the biggest di bidang mereka, di dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Maka berkati, yaitu siapapun kami yang beribadah padamu Tuhan, pada pagi hari ini, Tuhan berkati, sayangi, dalam nama Tuhan Yesus. Bu Pinkan dan keluarga diberkati, Bu Intan dan keluarga diberkati, anak-anaknya diberhasilkan Tuhan. Berkati Pak Yobel dan keluarga, berkati Pak Andre, Bu Alin, usaha pekerjaannya maju berhasil. Pak Anggoro dan keluarga diberkati Tuhan. Berkati Pak Boy Rando bersama keluarga. Berkati Bu Deborah dan keluarga. Tuhan berkati Bu Maria dan keluarga. Berkati Lina dan keluarga dalam kasih sayang Tuhan. Berkati Pak Henry dan keluarga. Berkati Daniel Salamena. Apapun yang dikerjakan Tuhan Yesus buat berhasil. Maka berkati ya Tuhan Yesus, setiap kami yang melayani Tuhan pada pagi ini, Tuhan Yesus memberkati, mengasihi setiap worship team. Tuhan memberkati para worship leader. Berkati Bapak Richard Alvarado dan semua rekan-rekan backup singers, imam musik, Pak Renaldi dan semua rekan-rekan disayang, diberkati Tuhan. Bahkan berkati tim event, berkati soundman operator media, para usher, maka berkati koordinator, guru sekolah minggu, tempat ini diberkati Tuhan. Gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, berkati ya Tuhan Yesus, penuh kemuliaan Tuhan, umur panjang berbahagia, tegap sentosa bersama keluarga, anak cucu mantu diberkati Tuhan. Berkati ya Tuhan Yesus, semua acara program gereja diberkati Tuhan, berhasil. Pak Pendeta Argo Pariaji diberkati, Bapak Pendeta Aristo Pariaji dan keluarga diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya pulanglah dalam berkat damai sejahtera Allah. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat kasih sayang Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan Tuhan buat berhasil. Maka terimalah kasih, kuasa, rahmat, anugerah, damai sejahtera yang melimpah memberkati kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang jemput kita semua terbang kawan-awan. Jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa. Keluargamu, keluargaku jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati dengan iman kita katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu, selamat tahun baru juga. Tuhan Yesus pasti memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Puji nama Tuhan, sampai jumpa di ibadah berikutnya dalam Gereja Tiberias Indonesia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom Tiberias.